Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Nutrisi Tumbuhan Departemen Biologi Universitas Indonesia. Pada video ini kami akan membahas mengenai tipe-tipe hidroponik antara lain NFT, drip system, dan juga aeroponik. Video ini akan diawali dengan membahas mengenai pengertian, keuntungan, dan kekurangan dari hidroponik, kemudian membahas mengenai tipe-tipe hidroponik antara NFT, drip system, dan juga aeroponik, dan ditutup dengan kesimpulan. Hidroponik terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan juga ponik, di mana hidro berarti air dan ponik berarti pekerjaan. Jadi, secara umum, hidroponik merupakan sistem budidaya pertanian tanpa menggunakan tanah, tetapi dengan menggunakan air yang berisi larutan nutrien. Umumnya, budidaya hidroponik dilaksanakan di dalam greenhouse atau rumah kaca karena dapat menjaga tanaman untuk tetap tumbuh secara optimal dan terlindungi dari pengaruh unsur luar. Contohnya seperti dari hama, iklim, hujan, dan sebagainya. Keunggulan dan keterbatasan sistem hidroponik. Keunggulan sistem hidroponik yang pertama yaitu lebih efisien dalam penggunaan lahan dan tanah. Hama dan penyakit pada sistem hidroponik lebih mudah dikendalikan. Tidak ada gulma pada sistem hidroponik, serta dapat mengurangi penggunaan pestisida. Sistem hidroponik dapat memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Sistem hidroponik lebih tahan terhadap tekanan lingkungan dan tidak terpengaruh perubahan iklim. Penggunaan sistem hidroponik dapat menghemat pupuk, air, dan tenaga kerja. Selanjutnya, keterbatasan dari sistem hidroponik. Keterbatasan yang pertama yaitu dari sisi modal, karena memerlukan pengetahuan teknis serta biaya awal yang lebih besar. Selain itu, kondisi lingkungan dan nutrisi pada sistem hidroponik harus senantiasa dijaga dan dipelihara agar tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apabila terdapat penyakit yang terbawa oleh air akan lebih mudah menyebar. NFT atau Nutrient Film Technique adalah salah satu metode dari hidroponik. Metode ini menggunakan prinsip merendam akar tanaman secara terus-menerus dalam aliran air yang dangkal. Nutrisi kemudian akan dialirkan melalui aliran air tersebut untuk menunjang kebutuhan hidup tanaman. Metode ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode ini adalah: yang pertama, metode ini cenderung memakan tempat yang sedikit, sehingga kita dapat menanam tanaman dalam jumlah dan skala yang lebih besar. Selain itu, metode ini juga cenderung mudah untuk dipantau atau dirawat, karena nutrisi yang mengalir hanya dari satu titik saja. Selain itu, metode ini juga cenderung menghasilkan hasil panen yang lebih cepat, karena masa tanam yang lebih singkat. Sementara kekurangan dari metode ini adalah, metode ini menyebabkan perpindahan hama atau penyakit dari satu tanaman ke tanaman lain menjadi lebih mudah. Hal ini terjadi karena air yang mengalir adalah air yang sama dari satu tanaman ke tanaman lain akibat air bersumber dari satu titik saja dan bergerak melingkar. Selain itu, metode ini juga memiliki ketergantungan terhadap listrik. Metode ini harus menghidupkan pompa listrik 24 jam agar dapat mengalirkan air dan nutrisi kepada tanaman. Jika terjadi pemadaman listrik, maka akan berakibat fatal terhadap tanaman karena air dan nutrisi tidak dapat mengalir lagi. Tipe hidroponik selanjutnya yaitu adalah drip system atau sistem irigasi tetes. Sistem irigasi tetes merupakan salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes disebut juga dengan vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisi dilakukan secara bersamaan. Drip system atau sistem tetes air terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah rotating drip system atau disebut juga dengan sistem tetes putar. Sistem tetes putar atau sirkulasi
pada prinsipnya yaitu mengalirkan nutrisi ke tanaman di netpot secara berulang kali, memakai air yang dialirkan dari penampungan ke tanaman dan kembali ke penampungan. Adapun mekanisme atau cara kerja dari sistem tetes putar dapat dilihat pada gambar berikut. Sistem tetes putar memiliki kelemahan, yaitu pH air yang cenderung berubah pada kurun waktu tertentu, sehingga harus dilakukan pengecekan pH air secara rutin agar tidak merusak tanaman. Jenis dari drip system selanjutnya yaitu adalah static drip system atau sistem tetes statik atau non-sirkulasi. Penanaman hidroponik menggunakan sistem tetes statis, yaitu bekerja dengan cara atau dengan prinsip meneteskan air, namun air yang digunakan tidak kembali lagi ke penampungan, melainkan hanya dialirkan ke tanaman saja. Berikut ini adalah mekanisme atau cara kerja dari sistem tetes statis. Penanaman dengan menggunakan drip system atau sistem irigasi tetes dapat memberikan banyak kelebihan. Yang pertama, akar tanaman lebih mudah tumbuh dan juga berkembang. Kemudian, kebersihan dapat terjamin dan bebas dari penyakit. Selain itu, nutrisi dan pupuk dapat ditakar dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangan dari penanaman atau pembudidayaan melalui sistem irigasi tetes ini, yang pertama adalah modal yang dibutuhkan untuk menyiapkan instrumen perancang relatif tinggi. Kemudian diperlukan wawasan lebih luas dan lebih mendalam mengenai tanaman yang akan ditanam. Kekurangan selanjutnya yaitu adalah perawatan harus dilakukan secara intensif, dan juga yang terakhir adalah apabila ada permasalahan pada sistem pengairan, maka akan berpengaruh pada hasil pertanian. Selanjutnya tentang aeroponik. Sistem aeroponik merupakan ekosistem udara dan air atau nutrisi tertutup yang mendorong pertumbuhan tanaman dengan sedikit air dan sinar matahari tanpa adanya media. Berikut bagian-bagian dari aeroponik. Mist nozzles berguna untuk menyemprot solutan nutrien langsung ke akar tanaman. Selanjutnya, terdapat water pump untuk memompa air dan nutrien ke mist nozzle, dan terdapat nutrient solution untuk menyimpan nutrien dicampur dengan air yang nantinya akan difilter dan dipompa ke akar tanaman. Terdapat perbedaan komponen aeroponik yang digunakan pada tipe-tipe aeroponik yang berbeda, yaitu adalah nutrien, air, dan juga tipe tanaman. Selanjutnya, tipe-tipe aeroponik terdapat low pressure, high pressure, dan commercial system. Aeroponik pertama yaitu low pressure, memiliki akar yang tersuspensi di udara dan atau sebagian dalam larutan nutrisi, dan pompa harus memiliki volume yang besar. Lalu, sistem akar akan disemprot dengan larutan nutrisi secara teratur, dan solusi nutrisi disampaikan oleh tekanan rendah pompa melalui jet atau dengan transducer ultrasonic yang menetes atau mengalirkan nutrisi kembali ke nutrient solution. Terdapat keuntungan dan kekurangan dari aeroponik low pressure. Keuntungannya lebih mudah daripada high pressure, biaya lebih rendah, dan jauh lebih efisien. Tapi kekurangannya, dia tidak memiliki fitur untuk memurnikan larutan nutrisi, dan saat tanaman tumbuh menjadi dewasa, maka unitnya bisa menjadi kering. Selanjutnya, karena menggunakan volume yang lebih besar, maka penggunaan air lebih banyak daripada high pressure aeroponik. Selanjutnya, tipe aeroponik high pressure. Tipe aeroponik ini akar tersuspensi sepenuhnya di atas udara dan kabut, dan dibuat dengan menggunakan pompa tekanan tinggi, bukan yang volume tinggi. Dalam perangkat aeroponik bertekanan tinggi, kabut itu akan dibuat oleh pompa yang bertekanan tinggi dan umumnya digunakan dalam budidaya tanaman bernilai tinggi. Metode ini mencakup teknologi untuk pemurnian udara dan air, sterilisasi nutrisi, dan polimer massa rendah, dan sistem pengiriman nutrisi bertekanan. Keuntungan dan kekurangan dari high pressure aeroponik adalah, keuntungannya ini adalah metode yang paling efisien karena penggunaan air dan nutrisi yang rendah. Lalu metode ini juga terbaik dari segala bentuk hidroponik untuk kecepatan pertumbuhan tanaman. Sistem juga dapat terus berjalan tanpa daya atau ada daya cadangan untuk jangka waktu tertentu.
Tetapi kekurangannya adalah sistem ini adalah sistem paling mahal, paling rumit untuk diatur, dan juga kegagalan pompa dapat menyebabkan kegagalan panen dalam beberapa jam jika tidak ditangani dengan cepat. Tipe aeroponik terakhir merupakan commercial system yang digunakan secara massal, dan sistem komersial ini memiliki perangkat bertekanan tinggi. Secara umum, berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian dari metode aeroponik. Yang pertama, keuntungannya itu menggunakan 95% air lebih sedikit dari metode menanam konvensional, tidak membutuhkan ruang luas karena dapat ditanam secara vertikal, dan tidak terdapat kompetisi antar spesies untuk nutrisi. Tetapi kerugiannya adalah membutuhkan biaya yang banyak, memiliki ketergantungan tinggi terhadap sistemnya tadi seperti nozzle dan juga pompa, dan yang terakhir tidak ramah untuk pengelola.